Ya, ini video ketiga akan gue posting besok malam, karena MU sama Liverpool gue posting dulu, malamnya Madrid. Jadi setelah gue nonton 3 match, di mana 2 match luar biasa, Liverpool sama MU mainnya keren banget, sama terakhir Madrid gue gimana ya, Madrid play very solid. Bagus enggak, dibilang jelek enggak juga, layak menang sangat layak menang, tapi murni dari efektivitas, efisiensi, dan kualitas pemainnya. Mallorca itu passing di sepertiga lapangan, di sepertiga lapangan daerah lawan itu lebih banyak daripada Madrid. Terus tacklingnya lebih banyak Madrid, pelanggaran lebih banyak Madrid. Jadi Madrid dari segala segi ya lebih unggul, maka dari itu gue bilang layak menang. Murni karena kualitas pemain yang mereka miliki. Yang gue pertanyakan adalah, tim kayak Mallorca ini gimana bisa berada di ranking 18 yang nyaris degradasi, padahal mainnya keren banget loh, asli. Skor 2-0, at least mereka bisa dapat 1 gol, at least. Tapi Madrid juga at least bisa cetak 3 gol lah minimal, kalau seandainya chipnya Vinicius kena mistar. Cuman kalau kita lihat perbedaan pemain, Mallorca itu di depan murni ngandelin pemainnya Madrid juga, si Kubo ya. At least Kubo ini lebih bagus daripada Minamino yang dari Liverpool, itu sampah banget. Cuman pemain ini, apakah dia bisa bermain di Madrid? Bisa, kalau dia memperkuat mentalnya sama fisiknya. Tiap kali duel kalah terus, tapi dia punya skill. Mallorca ini sebelum berapa yang kan ketemu Barca, mainnya juga gitu, juga bagus, juga ngandelin di depan, ngandelin si Kubo ini. Hanya ya Mallorca, istilah Mallorca pasti ada alasan kenapa mereka di ranking 18. Tapi dari si strategi mereka ngelawan banget. Maka dari itu gue bilang layak mendapatkan 1 poin. Satu lagi yang gue pengen bahas, sistem ini agak dirubah sama Zidane. Nggak bermain 4-3-3, tapi bermain 4-2-3-1. Berarti di tengah ada 2 DM. Satu Valverde, di situ adalah posisinya, di situ dia bermain bagus, tidak di sayap kanan yang seperti gue bilang sebelum tenggelam. Tapi yang gue kaget bukan sama Kroos, tapi sama Modric. Nah, Modric ini kan attacking midfield kayak Pogba. Hari ini Pogba juga bermain sebagai DM yang box to box. Modric pun sama. Dan dua-dua bermain keren. Dua-dua bisa menyingkirkan egonya, bermain untuk tim. Jarang-jarang gue lihat Modric main seperti itu. Biasanya kan banyak dribbling dia. Tapi kali ini dia benar-benar bermain untuk tim seperti yang dilakukan oleh Pogba. Plus kualitas pemain. Vinicius ini luar biasa bakatnya. Cuman dia juga seringkali kehilangan bola atau beregois. Ya ini murni karena pengalaman. Jadi ketidakkonsistenan seorang Vinicius ini sangat kelihatan. Golnya dia itu kan itu top banget. Itu hanya pemain berkelas bisa melakukan gol kedua. Dicip lagi kena mistar. Dan yang bikin Madrid solid ya kehadiran Ramos. Kita lihat terakhir lawan Sociedad, nggak ada Ramos, langsung ngedrop, cuman bisa bertahan, dapat syutingan kiri kanan. Sociedad bisa cetak 1 gol. Sayang itunya Januzaj dianulir, kalau nggak bisa seri itu. Jadi kehadiran Ramos ini sangat penting. Nah sekarang dia bisa cetak gol dari free kick juga, dan golnya keren banget. Bukan dari heading, bukan hanya dari penalti, tapi juga dari free kick. Ini pemain serba bisa yang nggak bisa digantikan. Kalau lu tanya sama gue, dari sepanjang masa Ramos itu nggak bisa digantikan. Gue nggak tahu siapa.
Kalau kita bicara center back terbaik ya pada saat ini Van Dijk. Walaupun dia sudah lambat ya, kelihatan berapa kali diajak sprint kalah, bikin pelanggaran, tapi this guy has everything. Semua yang dimiliki oleh seorang leader, oleh seorang pemain top itu dimiliki oleh Ramos. Dan fighting spiritnya tinggi banget, sangat bisa memotivasi. Nah, leader kayak Ramos ini tidak dimiliki oleh Barcelona. Oke. Pada saat Messi ngedrop udah bisa dibilang sulit lah, nggak selesai tapi sulit. Lihat shot 13-an banding 9. Possession 55-45. Nggak jauh beda. Pelanggaran 18 banding 12. Nanti gue kasih stats yang lebih jelas lagi. Jadi Madrid murni memenangkan match ini kalau gue bilang berdasarkan pengalaman bermain solid itu luar biasa. Gue setuju, lu tidak bisa bermain setiap match bagus. Untuk gue penonton netral memang agak sedikit membosankan. Lebih seru lagi kayak Mallorca cetak gol, ternyata tidak. Dan Madrid fully control the match 90 menit, walaupun Mallorca menyerang dapat peluang ini itu, tapi Madrid control the match. Karena kalau defense-nya kelewatan, masih ada Courtois yang bermain ya cukup bagus. Kalau Madrid bermain kayak begini terus ya, gue rasa Madrid jadi juara. Feeling gue sih tim ini cukup sulit untuk dikalahkan. Benzema nggak cetak gol, tapi dia bermain bagus, memberikan passing beberapa kali. Jadi masalah dari Madrid adalah sebelumnya di awal-awal musim kan sangat sulit cetak gol. Mereka create banyak kesempatan karena terlalu banyak yang ups and down. Nah, sekarang kalau pelan-pelan ada Vinicius lagi on fire, siapalah lagi on fire, bisa cetak gol, nggak ngandelin Benzema terus. Dan bahkan ada Ramos. Ini gue rasa Madrid punya peluang besar untuk jadi juara, karena Barcelona pun juga sangat amat tidak konsisten. Dan ini tinggal sisa berapa, 9-10 match kalau nggak salah, 8-9 match. Sebenarnya sih semua masih terbuka. Gue lihat interview sama Ramos dan dia juga bilang semua masih terbuka. Kita bahkan dia bilang dari sisi permainan kita masih banyak yang harus diperbaiki. Gue setuju. Tapi ya namanya tim di momen-momen seperti ini, yang penting menang. Kadang main jelek fine. Kalau lu punya winners mentality, ini udah masalah mental. Kalau lu punya mental juara, lu akan memenangkan semua pertandingan. Tapi kita lihat apakah iya Madrid bisa memenangkan semua pertandingan. Karena kalau lawan Mallorca pun ngelawan, gue agak wanti-wanti. Cuman dengan beberapa skill individu itu sebenarnya bisa menyelesaikan semua pertandingan. Dan juga pengalaman bermain di level papan atas 3 kali Champions League itu kan murni mental. Kalau Liga itu kan jangka panjang. Dan satu lagi yang muncul, Gareth Bale. Aduh, Gareth Bale ini berkali-kali diberi kesempatan, nggak banget ya. Dalam arti ya kalau gue bilang sih ini pemain harus dijual ya. Mereka masih punya Mariano, punya Asensio, Vasquez yang masih cedera, masih banyak pemain lah yang bisa menggantikan dia. Kalau gue jadi Madrid, mumpung ada value-nya, gue jual, karena nggak punya peran sama sekali. Dan juga DM yang selalu dimainkan, Casemiro, sekarang ada Valverde, Modric bisa bermain, Kroos bisa bermain. Jadi kalau Modric dijual pun masih oke lah di lini tengah. Valverde sih harus diberi jam terbang lebih banyak ya, biar dia lebih matang lagi. Tapi secara overall dibilang gue menikmati match ini so-so, karena dari sisi strategi Mallorca ngelawan, nggak kayak MU, Crystal Palace, MU nginjek-injek Sheffield tadi. MU bener main satu kaki pun juara, over menang.
Liverpool Crystal Palace sama, main satu kaki pun juga menang, jadi nggak ada perlawanan. Tapi tadi match ini Mallorca definitely memberikan perlawanan, for sure memberikan perlawanan. Sayangnya gitu, karena kualitas finishingnya nggak bagus, end passingnya jelek. Dan kalau lu nonton Madrid, yang sebagai fans Madrid yang selalu ditunggu atau dimanjakan kan skill individu, itu Madrid banget skill individu. Dan malam ini ditunjukkan dengan skill individunya Vinicius dan juga ya gol-golnya Ramos. Tapi ya kalau gue bilang sih, semua masih terbuka, semua tergantung form of the day. Tidak bisa dibilang siapa yang jadi juara karena poinnya sama. Madrid cuma menang head to head. Tidak bisa dibilang siapa yang jadi juara atau enggak. Gue sih nggak peduli siapa yang juara. Serius, mau Barca mau apa, gue nggak peduli. Walaupun gue fans Barca dari tahun berapa, 86. Untuk gue sih, gue pengen menikmati semua pertandingan, termasuk Barca, termasuk Madrid, dan juga match-match lain. Jangan sampai gue nonton waktu gue terbuang sia-sia. I see you next time. Thanks for watching.